apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari. Petugas Damkar Kota Makassar mengevakuasi seorang perempuan obesitas yang mengalami sesak nafas. Berkedok warung kopi, sebuah tempat prostitusi di Kabupaten Maros digerebek polisi. Aksi dai kondang Ustadz Nur Maulana yang tidak memakai helm saat dibonceng menggunakan sepeda motor di Kota Makassar viral di media sosial. Tanggul penahan ombak sepanjang 700 meter di pesisir pantai Ujung Tape, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang sudah rusak di sejumlah titik. Padahal tanggul baru 1 tahun dibangun dengan biaya lebih dari 9,4 miliar rupiah. Tak seperti tanggul baru, sejumlah titik tanggul rusak bahkan ambrol. Kerusakan ini terjadi pada tanggul penahan ombak sepanjang 700 meter di pesisir pantai Ujung Tape, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Padahal tanggul ini baru dibangun sekitar 1 tahun lalu. Anggaran pembangunannya pun memakan biaya yang tidak sedikit, yaitu mencapai 9,4 miliar rupiah. Tokoh masyarakat Pinrang menilai kualitas proyek penahan tanggul jadi penyebab terjadinya kerusakan, diantaranya besi yang digunakan terlalu kecil. Masa besi sekecil gitu untuk menahan ombak, untuk tiang? Iya. Ada penyelewengan anggaran di situ ya? Saya mensinyalir demikian. Masa sekurang lebih 10 miliar cuman gitu doang? Berarti kualitasnya juga meragukan. Tanggapi kondisi tanggul yang sudah rusak, pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan pengerjaan tanggul sudah sesuai standar. Tapi dalam hal itu memang yang belum dikerjakan, memang waktu itu. Dan itulah yang kalau kita lihat kondisinya di sana memang agak-agak terjadi kerusakan. Tetapi yang sudah dikerjakan itu alhamdulillah sekarang masih berfungsi dengan baik. Itu tidak satu paket Pak yang dikerjakan dengan yang rusak itu? Enggak, di luar itu Pak. Itu kami sudah diaudit oleh BPK, sudah diperiksa semua, bahkan sampai dengan mutu baton, dimensi besinya, jadi itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar aturan yang ada sesuai dengan dokumen yang disepakati bersama. Tanggul dibangun guna menjaga jalan poros antar kecamatan dari terjangan ombak. Tak hanya sebagai akses jalan, tanggul di pesisir sebagai akses wisata di Pantai Amani dan Pantai Waka. Suadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar mengevakuasi seorang perempuan obesitas yang mengalami sesak nafas di rumahnya. Perempuan berusia 36 tahun itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Oksigen ada? Kasih pakai ke oksigen. Berkejaran dengan waktu, petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang perempuan penderita obesitas yang menderita sesak napas. Petugas langsung memasang alat bantu pernapasan sebelum mengevakuasi perempuan tersebut dari rumahnya. Kondisi perempuan 36 tahun itu hampir tak sadarkan diri. Butuh 10 orang petugas dan waktu selama 20 menit untuk membawa perempuan berbobot 120 kg itu dari dalam kamar ke mobil ambulans yang sudah menunggu di depan rumahnya di Jalan Pengayoman, Panakukang, Kota Makassar. Kebetulan laporan yang kami terima bahwasanya ini korban mengalami obesitas. Jadi kami turunkan satu tim untuk membantu melakukan proses evakuasi. Jadi untuk proses evakuasi itu sendiri, teman-teman cuma membantu menaikkan korban ke tanduk, lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Memang lebih berat, kebetulan korban juga mengalami sesak napas. Beruntung tim rescue damkar Kota Makassar cepat tiba di lokasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit hingga nyawa korban selamat. Perempuan berusia 36 tahun itu kini dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Jalan Letjen Hertasning, Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.
Sebuah tempat prostitusi berkedok warung kopi di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros digerebek polisi. Dari hasil penggerebekan ditemukan sepasang lelaki dan perempuan bukan pasangan suami istri sedang berhubungan intim. Minggu malam polisi menggerebek sebuah tempat prostitusi berkedok warung kopi di lingkungan Belang-Belang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Dalam penggerebekan yang dilakukan oleh tim Jatanras Satreskrim Polres Maros bersama Polsek Lau, petugas berhasil menemukan sepasang lelaki dan perempuan yang sedang berhubungan badan dalam satu kamar di dalam warkop. Tempat prostitusi ini dibuka sejak awal bulan September. Terungkapnya lokasi prostitusi berkedok warkop ini bermula dari laporan seorang ibu asal Kabupaten Pangkep yang anaknya terseret dalam lokasi tersebut. Polisi pun langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penggerebekan. Kemudian ada satu wanita yang sedang melayani pelanggannya, ya, ini supir di dalam kamar. Nah, setelah itu kami membawa mereka yang kemudian pemilik warung kopi merupakan fasilitator dari tempat tersebut. Adapun tarif yang dikenakan pada tempat tersebut ialah 200.000 dengan 150.000 untuk jasa pelayanan perempuan, kemudian 50.000 merupakan fee untuk pemilik warung kopi. Atas aksinya pemilik warkop yang merupakan sepasang suami istri dijerat pasal 88 perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara, serta sebagai penyedia tempat prostitusi terancam hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Hakim se-Indonesia akan melakukan cuti massal termasuk hakim di Kota Makassar. Tujuannya adalah untuk menuntut peningkatan kesejahteraan para hakim. Persidangan di Pengadilan Negeri Makassar pun ditunda hingga pekan depan mendatang. Sebanyak 48 hakim yang terdiri dari hakim karir, ad hoc, tipikor, dan PHI juga melaksanakan aksi gerakan cuti bersama secara serentak di Indonesia mulai 7 Oktober hingga 11 Oktober mendatang. Cuti yang diambil secara berbarengan ini digelar sebagai bentuk protes, di mana para hakim menuntut pemerintah untuk menaikkan gaji dan memenuhi hak kesejahteraan mereka. Selain melakukan aksi, para hakim juga membagikan bunga dan pin kepada pengendara jalan serta membentangkan spanduk besar di depan Pengadilan Negeri Makassar. Sejumlah tuntutan hakim juga terpasang di pagar Pengadilan Negeri Makassar. Selaku Presiden Republik Indonesia akan memberikan atensi dan perhatian yang sungguh serius bagi perjuangan kesejahteraan dan keamanan bagi para hakim. Karena hakim merupakan benteng keadilan yang terakhir dalam mempertahankan fungsi kekuasaan kehakiman. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita tegakkan. Ini yang harus kita muliakan dan luruskan. Apalah artinya? Misalnya ada pemerataan ekonomi, investor takut berdatangan. Kalau tidak ada kepastian hukum. On rechtszekerheid begins. Imbas cuti bersama yang dilakukan para hakim, agenda persidangan di PN Makassar ditunda hingga pekan depan. Namun pelayanan administrasi tetap dibuka umum. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.